10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali dalam pengajian rutin pengajian ini. Saya ikut bersama Bapak pengajian ini sudah ada 20 tahun. Kalau nggak salah mulai tahun 2000 saya jadi ketua PTN. Ini siapa kene? Pak Budi ya. Kene lah Pak. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersamanya saya sedang membahas tentang puasa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari puasa Senin Kamis, puasa Id, puasa Senin Kamis, Daud, kemudian puasa Arafah. Utamanya Ada Ramadan. 2 puasa yang saya soroti lebih banyak. Yang pertama puasa Syawal, dan yang kedua puasa Sa'ban. Puasa Sa'ban. Puasa Sa'ban ini banyak dilakukan oleh Nabi, tapi tidak populer oleh kita. Iya, orang. Justru anehnya umat Islam lebih populer puasa Rajab daripada puasa Sa'ban. Paling Puasa Senin Kamis Rajab tidak saya bahas karena hadisnya dhaif. Jadi selama hadis dhaif saya tidak pernah membahas. Jadi sekali lagi ini ada yang terbalik. Mestinya puasa Sa'ban yang digerakkan, tetapi malah berapa? Tanggal 21. Puasa Sa'ban ini kadang-kadang 22 Pak. melakukan Ahad 1 bulan 22. suntuk. Jadi gandeng dengan puasa Ramadan. Jadi Nabi berpuasa 60 hari. kok gandeng 10 Sepertinya di antara kita banyak melakukan. belum ada yang melakukan. Memang keterangan Rasul lebih banyak. Bagaimana kalau Anda akan Selain melakukan Ramadan, tidaklah yang namanya Syaban itu kan sebagai 1 bulan suntuk? Nggak sebelum usah. Ramadan. Berarti kayak sholat. Saya memang lagi menekankan ya. pada aspek 2 saja Kayak puasa. sholat ya kan sebelum dan Mohon maaf. sesudah. Selain puasa Asyura dan puasa Muharram, yakni puasa Senin Kamis dan puasa Id. Kayak mungkin telung dina. Ini yang saya tekankan. Mengapa saya menekankan seperti itu? Ringan dilakukan karena hanya Senin Kamis dan Id. Iya. Kemudian ketika kita akan melakukan puasa Sa'ban, tinggal nambahi saja, tinggal nambahi. Mau 2 hari, 3 hari, 4 hari, monggo. Terserah Tidak pun, semampu nih. karena kemampuan kita sangat terbatas. Puasa 11 hari 1 bulan itu menurut saya sudah memadai. Menurut saya ya. Ini kola delami. Ini kemampuan lah. Orang yang lemah kemampuannya, lemah imannya boleh hilang ya. Jadi saya melihat kalau orang sudah
puasa Senin, Kamis dan puasa Id itu cukup. karena apa? Puasa Id setara dengan 1 tahun. Akhirnya tidak dipersengketakan. Jadi saya mencari yang nun sewu yang selamat. Nah, di ora dirembuk, ora dibahas karena disepakati. Puasa Senin Kamis yang sudah alhamdulillah. Tekan sudah Nah, biasa. saya nulis di pada buku saya ada puasa Syawal. Puasa Syawal. Sesudah Ramadan. Hadisnya sahih. 6. Saya tulis hadis-hadis puasa Syawal dalam buku ini lengkap. Kenapa saya tulis lengkap? Saya ingin membuktikan bahwa hadisnya tidak diragukan. Salah satu perawinya adalah Muslim. Orang Islam kalau sudah mendengar hadis riwayat Bukhari atau riwayat Muslim itu sudah benar. Hanya, ini ada hanyanya. Puasa Syawal ini tidak disepakati oleh imam madhab, karena di Indonesia adalah cenderung kepada madhab. Siapa yang tidak menyepakati? Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Malik seperti kita ketahui ini adalah guru dari Imam Syafi'i. Imam Malik ketika ditanya bagaimana tentang puasa 6 hari bulan Syawal, beliau menjawab, orang-orang yang semasa dengan kami di Madinah tidak ada yang puasa Syawal. Kenapa omongan ini saya pegangi? Kalau kemudian kita meragukan kepada Imam Malik, berarti Imam Malik dusta. Kalau dusta, maka buku atau kitab Al-Muwatta itu menjadi gugur karena Imam Malik pendusta. Ada lagi yang berkata, barangkali Imam Malik tidak tahu hadisnya. Saya katakan tidak mungkin, karena muridnya ketika tanya kepada beliau, dia menjawab, di Madinah tempat kita para ulama dari kelompok salah, ya, saya tidak melihat mereka pada berpuasa. Ya, justru dikatakan mereka tidak puasa, khawatir kalau jatuh ke lembah bid'ah. Ini kata-kata Imam Malik. Saya bukan pengikut mazhab Imam Malik, saya pengikutnya adalah Rasulullah. Tapi Imam Malik sebagai guru Imam Syafi'i dan seorang yang diakui sebagai salah seorang muhadits hadis, penulis hadis, maka saya menjadi berpikir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis tentang puasa Syawal ini dipahami dua. Yang pertama, 6 hari terus menerus. Yang kedua, tidak asal 6 hari. Asal di bulan Syawal. Paham? Asal 6 hari. Jangan di bulan Syawal. Iya. Kita baca misalnya pada kitab hadis Syarhus Sunnah kalangan atau susunan Imam Al-Baghawi, dikatakan bahwa puasa Syawal boleh let, yang penting 6. Nah, saya cenderung kepada ini, kalau yang penting 6. Kalau sudah puasa bid dengan puasa Senin Kamis lebih dari 6.
Iya, lebih dari 6 lah. Jadi saya tidak benci kepada puasa halal. Enggak, saya dulu melakukan. 8 harus. Saya dulu melakukan puasa halal. Tapi setelah saya renung kata-kata Imam Malik, kemudian pendapat para imam hadis yang lain, maka saya menjadi nuwun sewu. Oke lah puasa 6 hari, tetapi tidak harus berturut-turut. Karena tidak harus berturut-turut, maka kapan kober lah, kober tanggal Senin Kamis, kalau kober tanggal 13, 14, 15. Iya. Ini kolam delami. Ya terserah, saya tidak memaksakan. Saya tidak memaksakan. Karena hadis tentang puasa Syawal itu hadis kauliyah. Kauliyah. Barang siapa yang berpuasa, mohon maaf, saya belum mendapatkan dengan kalimat kana. Kana itu adalah Rasulullah. Kana yasumu sitan min sawalin. Nah ini, kalau menggunakan kalimat kana yasumu sitan min sawalin, berarti Nabi biasa berpuasa. Yang ada adalah kana yasumu tis'a Dzulhijjah. Yang ada, yang ini dulu sudah saya sampaikan. Puasa Dzulhijjah ini apa tanggal 1 sampai tanggal 9, apa hanya tanggal 9. Orang pertama mengatakan 1 sampai 9 ketika Nabi tidak haji. Tetapi pendapat ini saya katakan gugur demi hukum, karena Aisyah riwayat Muslim mengatakan Nabi nggak pernah puasa 9 hari. Jadi Nabi nggak pernah puasa 9 hari. Puasanya hanya tanggal 9. Inilah yang dijadikan oleh Muhammadiyah. Puasa Arafah itu bukan puasa wuku'iyah. Wuku'iyah itu terjadi peristiwanya. Karena orang sedang berada di Arafah, lalu puasa Arafah itu tidak begitu. Puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Karena itu dulu pernah Muhammadiyah berbeda. Karena Nabi sebelum haji sudah terbiasa puasa tanggal 9. Cuma ketika itu belum disebut puasa Arafah. Nama Arafah populer itu setelah Nabi haji. Ketika Nabi haji pada tanggal 9 itu sendiri, Nabi nggak berpuasa. Dulu pernah saya sampaikan, tanggal 9, karena Nabi ketika di Mekah terbiasa puasa, sahabat pada tamarau, ragu-ragu. Jajal Nabi puasa pora itu tanggal sana. Daripada ribut-ribut, maka istrinya Rasulullah mengatakan, sudahlah jangan ribut-ribut. Ini 1 gelas susu, sampaikan kepada Rasul. Diminum apa tidak? Tes. Apa yang terjadi ketika dia diberi segelas air susu, kemudian diminum? Bahkan Nabi minum sambil mempertontonkan kepada orang lain bahwa dia tidak puasa. Ulama lagi-lagi menafsiri. Ulama kan tukang tafsir. Dan pandangan sudah saya kata kunci loh ini. Tafsir boleh berbeda. Namanya tafsir. Tafsir dia berbeda. Menurut aku ini tafsir, begini, menurut saya begini. Tafsir kan. Kenapa Nabi gak berpuasa?
Ada dua. Yang pertama dikatakan puasa Arafah hanya berlaku bagi orang yang sedang tidak di Arafah. Yang kedua, Nabi tidak berpuasa karena sedang musafir. Nah, ketika ada jawaban dua begini, lalu apa? Kita teliti. Hadis yang mengatakan bahwa puasa Arafah hanya berlaku bagi orang yang sedang tidak di Arafah dikatakan dhaif. Boleh saja orang itu puasa Arafah tidak ada masalah. Jadi hadis yang mengatakan puasa Arafah hanya berlaku bagi orang yang tidak di Arafah adalah dhaif. Lalu pikiran yang agak mendekati kebenaran apa? Nabi tidak puasa karena musafir. Laisa minal bir as-shaum fis safar. Tidak termasuk hal yang bijak ketika berpuasa sedang bepergian. Ini hadis populer sekali. Nah, kalau begitu maka bagaimana kita katakan? Ya, masalah puasa Dzulhijjah tidak ada masalah. Bagaimana kalau saya mau puasa tanggal 1 sampai tanggal 9? 9 hari. Itu baik menurut Anda, tapi Nabi nggak melakukan. Ya. Baik menurut Anda, tapi Nabi tidak melakukan. Jelas Nabi mengatakan, di sini dikatakan apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soalnya fil asri kontun, yang satu mengatakan la yasum al asr. Nabi tidak pernah puasa 9 hari dalam bulan Dzulhijjah. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tentang berpuasa, ini yang pertama, silahkan puasa apapun selama ada dalilnya. Selama ada dalilnya. Dan yang kedua, jangan punya kesimpulan bahwa Pak Delami nuwun sewu tidak puasa Syawal. Jangan punya kesimpulan seperti itu. Artinya Pak Delami menentang hadis, saya nggak menentang. Kalau orang nafsiri, apa saya nggak boleh nafsiri? Ini masalahnya. Jadi jangan sekali-kali menentang Rasulullah. Setelah panjenengan ngaji tentang puasa, ya, ini nggak usah kecil hati. Aku ngaji ini belum bisa ngelakoni. Sampai orang ngaji baik. Nggak seperti itu. Karena untuk melakukan sebuah amalan itu pasti melalui proses. Melalui proses. Saya mengatakan tidak ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk. Kapan proses ini? Ketika dia sudah menyadari bahwa beramal itu penting. Ketika sudah menyadari. Dan ini kapan munculnya? Ya tergantung kepada kita seluruhnya. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan kemudian beralasan bahwa taat kepada Allah, takut kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan. Loh, saya nggak mampu ya nggak melakukan, nggak begitu. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ajaran Islam yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh umatnya. Semua ajaran Islam bisa dilakukan. Kalau yang berat pasti ada korinah.
Contohnya haji berat, tetapi Allah mengatakan jika kamu mampu istitoah. Nah kalau tidak, ya tidak. Jadi sekali lagi, tidak ada sebenarnya ajaran Islam yang tidak bisa dilakukan. Tapi itu ketika pada bulan Ramadan ada orang miskin berkumpul dengan istri, kok berarti tidak bisa melakukan puasa Ramadan. Ya, saya katakan itu sebagai bahan pembelajaran. Saya tidak menilai bahwa sahabat yang berkumpul dengan istri pada siang hari itu sahabat yang jelek, enggak. Saya tidak menilai seperti itu. Loh kenapa? Ya sebagai contoh, diperagakan betul. Ya. Nah kalau tidak ada yang berbuat begini, kita nggak bisa punya pegangan. Ini yang saya katakan, bahwa semua perbuatan Allah ada hikmahnya. Seorang miskin pagi-pagi datang kepada Nabi, halak tuh ya Rasulullah, berantakan ya Rasul. Sama halakta, apa yang menjadikan kamu berantakan? Waqatu fi imraati, saya bersetubuh dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Dia jujur. Karena sebagai contoh, sebagai contoh. Kok ada yang seperti itu? Ya, Murid saya saja pernah terjadi gara-gara pengantin anyar. Ini dia mengatakan, ya Allah, dia berbuat pada bulan Ramadan. Ya, karena dia sehat, dia puasa dua bulan berturut-turut sama dengan Syawal, dengan Syawal dengan Ramadan gandeng. Sebagai contoh operasional namanya. Kalau nggak ada contohnya bagaimana? Sehubungan dengan ini, maka Anda dan kita juga tidak boleh suudzon kepada Nabi Nuh, Nabi Lot, ya, yang tidak berhasil mendidik istri, nggak bisa. Karena itu sebagai iktibar kita. Jadi sekali lagi saya menekankan seperti itu. Lebih baik kita bertawadhu daripada kaya-yayahan. Paham? Kaya-yayahan. Oh, kalau begitu Nabi Nuh gagal. Orang iso didik anaknya, orang iso didik bojone. Jangan seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya tekankan juga karena ada yang salah persepsi. Saya menulis 3 peristiwa huru-hara rumah tangga Rasulullah adalah hanya untuk sebagai bahan pembelajaran. Saya sudah mengatakan ketika saya mau menulis hadis itu di buku ini saja saya nangis. Ditulis apa tidak, ditulis apa tidak, ya Allah ya Rabbi. Akhirnya saya mengikuti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika mau menyampaikan hadis itu, dia mengutip firman Allah dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya bahwa apa yang menimpa Rasul adalah sebagai bahan pembelajaran. Jangan kemudian ada nusewu negatif kepada sahabat. Kalau Anda baca hadis riwayat sahabat kan bisa marah, kebangetan.
kita Sedang yang pengajian begini adalah mudah. Wahai Nabi, orang intinya kan gitu. saya sudah masuk Rasulullah juga manusia. saya sudah sholat, sudah Juga apa. contoh. Tapi saya masih belum bisa Manusia itu meninggalkan nggak yang kayak satu. sempurna. Juga loh. Berilah aku dispensasi. Apa yang satu itu? Berbuat zina. Berbuat zina. Lalu ditanya oleh Nabi. Nabi kaget. Terus Islam masih belum bisa meninggalkan zina. Lalu Nabi bertanya, sebelum saya memberi izin kepada kamu, saya ingin tanya, kamu mau zina dengan siapa? Bingung ketika itu. Kok lu sama Rasulullah, kamu zina dengan siapa? Lalu diurut-urut oleh Nabi. Ini psikologi. Apa kamu mau zina dengan anak tetangga? Marah dia. Gak mungkin lah saya zina dengan anak tetangga. Saya rela mati membela tetangga. Lalu dengan siapa? Apa mau dengan putranya bulikmu? Sampai kepada saudara dan terakhir pada ibumu. Nabi hanya mengatakan, ya Allah ya Rabbi, peliharalah iman anak ini. Apa kebangetan? Itu sebagai bahan pembelajaran. Dia sahabat. Dia sahabat. Siapa sahabat? Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Dengan Nabi. Jadi ketika kita misalnya bicara tentang salabah, orang yang marah, kemudian kaya, kemudian gak mau zakat, itu sebagian kali mengatakan itu hadis palsu, gak mungkin ada sahabat gak mau zakat. Ada lagi mengatakan tidak, itu sebagai bahan pembelajaran bahwa sifat manusia beda-beda, macam-macam. Nah oleh karena itu, ini yang saya kuncikan kepada Anda, jangan kemudian nuwun sewu menuduh Nabi gagal membina rumah tangga, karena itu sebagai bahan pembelajaran. Kembali kepada masalah puasa. Silakan mau puasa apapun, yang penting dalilnya sahih. Ini satu. Nabi wanti-wanti puasa yang baik adalah puasa yang sahurnya telat, bukanya gasing. Kan kepenak. Itu jenenge sarapan. Pada Nabi suatu ketika menyebut bahwa sahur itu adalah sarapan yang berbarokah. Ribaun mubarakun, makan pagi yang berkah. Selisih 10 menit dari subuh itu namanya masih waktu sahur. Kapan nggak boleh sahur? Ya kalau sudah subuh. Iya, sebelum subuh. Subuh kita sekarang menjadi dua, ada subuh pemerintah, ada subuh Muhammadiyah. Saya senang. Saya senang. Karena apa? Ketika hari yang itu masih belum subuh, menurut keyakinan Muhammadiyah, silakan makan. Saya kadang-kadang Allah Akbar belum selesai. Masih ada waktu 8 menit. 8 menit. Iya. Jadi kita pun mubarak. Jangan sekali-kali lanang bebek sahur.
Ini satu. Kemudian sahur yang baik adalah sahur yang telat. Buka yang baik adalah buka yang kasih. Dalam arti sudah masuk waktu. Dan yang ketiga, bahwa puasa sunnah niatnya boleh pagi hari. Ngerokok malah. Panjenengan kelalen ora sahur. Pagi ora sahur sedikit dilebih, ya wis puasa bismillah, gak ada masalah. Selama matahari belum condong ke barat, selama Anda dan kita belum makan. Artinya apa? Gampang. Alhamdulillah kelalen dari orang puasa. Alhamdulillah. Ini hal-hal yang menuntut tentang puasa Nabi. Jangan kemudian mengatakan saya belum mampu, karena innallaha inda dzonni abdi. Kalau kita merasa tidak mampu, maka selamanya tidak pernah mampu. Ini rahasia hidup di dalam Islam. Kita itu optimis tapi nggak sombong. Maka kalimatnya insya Allah. Tapi kalau juga salah digunakan. Pak, besok Senin insya Allah. Jadi sekali lagi, jangan alasan saya nggak mampu, saya nggak mampu. Kalau ngomong nggak mampu, kamu nggak mampu. Benar, orang mampu. Pengalaman berkali-kali ketika saya masih muda, sering bimbing haji, orang-orang yang sudah lanjut usia itu kan menjadi masalah. Ada orang Banyumas, 2 orang kakak beradik. Yang satu umurnya ketika itu 80, adiknya kurang dari itu. Saya tanya, apa? Pun umrah nopo derek? Derek. Jaga pripun sih? Kurang boten ki ya. Enggak kuat. Nah, saya mengatakan, ketika ini kok boten kuat, apa pun dicoba. Apa hanya perasaan? Lalu saya katakan, panjenengan jangan mengecewakan Allah. Dia kaget. Coba mengecewakan Allah. Allah sudah memperhitungkan bahwa kamu bapak itu bisa haji. Nyatanya bisa haji. Jadi Allah sudah yakin bahwa bapak bisa umroh, bisa jalan, bisa tawaf, bisa sa'i. Nah, saya kadang-kadang gelepean. Kakinya saya tampil, ini samaran pun apa? Ini ceritanya kan beda. Barang aku tangannya apa sih ini ditampil pakaiannya, aku bisa laku. Ini nggak beri semangat. Ini samaran pun apa? Sirik. Kejang cara kali pulau Antan. Kejang sudah tak. Ngambil taksi, jalan pakai taksi. Mungkin pripun jalan ke pulau betul sakit. Ya mungkin pulau benar tukang geledek. Akhirnya dia bawa berapung pripun, mungkin sakit. Alhamdulillah. Bos sedikit sa'i. Ketika sa'i saya mengatakan, bos saya Pak, sa'i orang anak sa'i sunnah. Jadi gak ada sa'i sunnah itu gak ada. Jadi saya orang melu sa'i. Saya latih bolak-balik. Ini namanya 1, 2, 3 sampai 7. Nah, saya tak tidur di sebelah sana itu. Nah, dia dilakukan 1, 2, 3. Akhirnya saya dibangunkan. Ustaz, belum rampung. Lo tahalul. Saya cukur rambutnya. Pun kepripun.
Bani kondur napa terus duhuran langsung lah. Pripun bagi taksi boten melampah. Asing siji gede rumangsa. Boten. Kula boten ketika kali Ustaz, kula sakit melampah dewek. Ya. Alhamdulillah tekan-tekan rumah niki dia. Jadi dari jam 9 sampai berangkat duhur gak bali-bali. Ketemu nih maghrib nang Mekah. Ya Allah. Dan kepripun kok betul di rumah lo kesasar. Kenapa kesasar? Anda sombong. Anda sombong. Saya punya santri, guru, ya, sarjana, ya bari kesasar. Jadi di Medina itu nggak pernah menikmati. Saya katakan, Mas, sampean umurnya lebih tua dengan aku. Ini pengalaman yang menang. Siji sampean guru, ini orang gelem wong kena omongnya wong. Katakan ayo makan bareng. Nah, kemudian apa jawabnya? Tenang rantang rontung baik kayak wong picek. Nyong duduk Gus Dur. Dia gagah sekali. Berangkatnya bersama teman-teman gak ada masalah. Pulangnya gak pulang-pulang. Pernah sampai jam 11 malam. Sama takkan. Nanti kalau pulang gak boleh ada yang tanya. Pokoknya tak kata orang ngerti baik. Wah ngerti apa ini tersinggung. Saya itu sekamar dengan saya. Dia pulang jam 11 malam. Saya tertidur. Tahu saya pulang, saya diam saja. Sampai pagi. Ya jamaah orang. Jamaah. Nah baru jamaah itu dia cerita. Tadi malam kesasar. Ya katakan karena pas itu sombong. Mudah-mudahan yang punya dia sudah meninggal dunia. Tapi dia teringat betul. Memang di Medina dan satu hari yang selamat gak kesasar pun. Maka bareng baliknya orang tahu orang tekan-tekan. Jadi sekali lagi kita optimis tapi nggak sombong. Oleh karena itu adalah insya Allah. Karena semuanya itu adalah Allah yang menggerakkan kita. Ini menutup pengajian tentang puasa Nabi. Mari kita mulai sedikit demi sedikit. Saya sudah mengatakan kalau orang sudah Senin Kemis hari ini, insya Allah saya menekan sudah pola. Bagaimana kalau saya mau puasa Nabi Dawud? Saya mengatakan saya belum pernah mendapatkan hadis yang mengatakan Nabi puasa Nabi Dawud. Itu hanya memberi saran kepada orang yang maunya tiap hari berpuasa. Siapa yang disarani? Sahabat yang jenius yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini orangnya semangatnya luar biasa. Dia bisa nulis ya, dekat dengan Nabi dan seterusnya sampai berita datang kepada Nabi kalau Abdullah bin Amr bin As itu tiap malam nggak pernah tidur karena membaca Al-Quran. Kalau siang puasa terus. Dipanggil oleh Nabi, saya mendengar berita kalau kamu begini. Iya. Jangan kamu lakukan. Itu. Jawabnya ya nuwun saya sebagai pembelajaran. Wong kula sakit.
motivasi dari Rasulullah. Sampai ketika baca Quran, jangan satu malam kata, jangan satu malam kata. Bagaimana kalau satu minggu? Ini ngomong ini satu minggu wong sedang kalau sakit. Beri jawabnya apa? Mau itu ila khairan. Kalau buat gadah niat kejabat kebaikan. Tawar menawar, akhirnya Nabi mengatakan tidak. Ya. Kamu boleh baca Quran satu minggu kata. Tidak setiap. Karena apa? Kamu punya mata, punya hak tidur. Kamu kalau pagi tidak boleh puasa terus, karena kamu punya tetangga yang punya hak untuk itu. Nah ini ketika itu baru Nabi nawani, ya, nawani puasa bid adalah puasa sepanjang tahun. Kalau kamu belum puas, ya puasalah seperti Nabi Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? Satu hari puasa, satu hari tidak. Tapi itu tidak berlanjut. Apakah dikerjakan oleh Amr apa tidak? Tidak ada penjelasan. Ini tentang puasa. Diawali dengan niat, ya. Diawali dengan sahur dan buka. Karena hal-hal yang berpuasa ini sudah saya bahas pada buku yang panjenengan juga sudah memiliki walaupun belum dibaca. Ya. Ramadan Mubarak itu sudah komplit di sana. Bapak sekalian, ini saya mendengar berita bahwa Bapak baru studi banding ke Purwojati. Purwojati adalah satu cabang di Banyumas yang cukup bisa untuk menjadi contoh. Purwojati semangat karena dulu bapaknya Pak Sabto ya, yang menjadi ketua cabang. Saya membina cabang Purwojati itu ada setengah tahun kalau nggak salah. Itu khusus saya datang. Nah, bagaimana agar kita bisa seperti Purwojati misalnya? Purwojati akan bikin poliklinik ya, walaupun sudah terlambat. Karena saya pacu untuk membuat poliklinik itu tahun 2000. Tahun 2000 itu kantor Muhammadiyah wajar untuk bikin poliklinik, memenuhi syarat. Tinggal dibuatkan kamar mandi di luar. Kalau poliklinik kan seperti itu. Dokter sudah siap. Dokternya sudah siap. Saya sudah menghubungi beberapa dokter siap asal untuk Muhammadiyah. Tapi ketika itu belum dijalankan. Nah, sekarang sudah mulai. Nah, saya mengatakan pernah sampai dengar ngopeni Muhammadiyah nang kota, karo ngopeni Muhammadiyah nang desa, kuwi angel ngopeni Muhammadiyah nang kota. Iya lah. Nang kota kuwi angel. Pinter-pinter. Muhammadiyah Purwokerto misalnya punya SMA, punya SMK, punya SMP, itu bukan cabang, itu daerah. Ketika saya jadi pimpinan daerah, saya ingin, karena secara kebetulan SMP-nya bersinggungan mewakili Purwokerto Utara, mewakili Purwokerto Timur, mewakili Purwokerto Selatan dan seterusnya. Saya undang cabang itu untuk pekerjaan kamu. SMP saya serahkan. Mereka jawab, botenlah untuk buat PDM mawon. Ya, sampai sekarang jadi PDM. Karena apa sebenarnya? Rumah Muhammadiyah nang kota itu angel pol.
wong setitik sudah diambil oleh PDM. Ini wong setitik sudah diambil oleh PDM. Jadi itu yang menjadikan apa bisa Cilacap ini sudah luar biasa sebenarnya, karena semuanya atas nama cabang. Malah PDM-nya kan tidak punya, SMK-nya, SMA-nya kan milik cabang, bukan milik PDM. Itu sudah lumayan. Cuma gerakan memang saya tidak ngedoni, tapi saya memang merasakan. Saya gagal membina cabang Purwokerto Selatan, gagal. Dari zaman dulu, karena apa? Wong kota kon kumpul biangele pol. Ini masalah. Karena ini yang Apa sini senang kumpul? Saya katakan juga. Apalagi Cilacap kota industri. Jadi kesadaran ini yang perlu. Maka sebenarnya bisa membuat amal yang tidak harus mencontoh orang lain. Saya katakan ada satu contoh pengajian yang luar biasa, namanya di Limpung. Limpung itu di Batam. Dari pengajian melahirkan Toko Muhammadiyah. Itu dari pengajian. Omsetnya 20 tahun yang lalu satu hari sudah 5 juta. Yang beli semuanya warga Muhammadiyah. Nah dari situlah kemudian oleh BBM Indang suruh pada ngaji. Saya ketika itu disuruh bicara, apa Cilacap datang apa tidak saya nggak tahu. Jadi karena mobilitas umat yang sangat padat di kota, tidak mungkin yang namanya warawiri kumpul itu nggak mungkin. Ya. Tetapi kemenangan di kota itu apa? Orang makan wong ini makan duite. Ini di kota. Iya. Iya. Apa Cilacap orang makan wong orang makan duite? Iya. Loro-lorone. Jadi pengalaman saya di Sampang, sama sekarang besar hebat. Sampang itu nuwun sewu. Beda dengan Aji Barang. Aji Barang maju karena kesadaran organisasi. Jadi kesadaran berorganisasi. Kalau Sampang maju karena duit. Ini karena uang pada awalnya. Karena apa? Semua orang yang punya toko di pinggir jalan itu orang Muhammadiyah. Saya bersama beliau itu ketika beliau jaya-jayanya lah nak delami rapat paling-paling mikir duit. Angger kula kan rapat ya kula areh amplop yang pakai duit ngono. Ketika itu saya gajinya baru 3.000, itu 3.000 masalah gaji saya. Saya diambil setiap malam Setu ngajar di Sampang. Gitu. Mereka itu 1 bulan para juragan-juragan itu sudah masing-masing infak 2.000 1 bulan. Saya 1 bulan hanya pendapatannya 3.000. Maka deretan toko itu luar biasa. Toko emas. Nah ini sekarang alhamdulillah anak muda itu yang penggeraknya mereka keluarin ngaji Pak Delam ini kalau keluar bujang. Ketika saya kecil, saya mengikuti bersama teman-teman para kesukuan ketika masih Pak Sarbini, Mbah Toha dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ah kesimpulan apa? Kesimpulannya bagaimana merasakan bahwa nuwun sewu
bermuamalah itu sebenarnya menguntungkan. Jadi tidak ada orang yang dirugikan di dalam Muhammadiyah. Walau saya katakan Muhammadiyah itu kalau merintis yang namanya ekonomi jarang yang berhasil. Karena apa? Saya sering mengatakan banyak orang besar di Muhammadiyah, tapi jarang yang membesarkan Muhammadiyah. Dan ini sudah saya coba. Saya dulu bikin toko, tapi hancur. Karena apa? Orang kota, saya tanya, kenapa sih kamu belajar ke Muhammadiyah? Apa karena sudah jam 7? Ada saja alasannya. Kalau saya mau toko ini kecil, bukan kayak gini bermain kali anak-anak. Alasannya apa? Ya sudahlah. Sekarang kamu belanjanya pakai istilah sekarang online. Kamu kirim daftar yang perlu dibeli, nanti diantar. Sampai itu diantar. Alhamdulillah nggak jalan. Jadi karena apa? Tiba-tiba apa? Dengan usaha toko lalu bersaing dengan usaha warga Muhammadiyah. Anggar nyomori-pori toko Muhammadiyah, ya tokoku mati. Saingan. Ini pikiran itu juga. Hasilnya dari situ. Kami sejak muda di PDM ini sudah kayak ya hal. Saya ingin membawa bagaimana agar PDM itu punya uang. Karena saya pernah jadi telongsong. Kalau ada pekerjaan yang luar kota, biasanya saya yang dulu berangkat. Tapi golek sangune yang ngeling pol. Bendara sering ngomong, wis lah nganggo duwite Pak Delen bae, monggo tok dijoli. Sering seperti itu. Dan itulah yang saya gregeten itu. Tahu gregeten? Joko Muhammadiyah seperti ini. Maka saya ngaji dengan guru saya yang di Purworejo. Nanti sebentar, loh, Pak Guru kan Pak Said. Iya, kamu siapa? Kalau murid. Pak Said terus Pak Nur Said, PA, guru bahasa Indonesia di Purworejo ketika saya sekolah di Purworejo Pagelen. Pak Guru, selamat. Apa yang selamatnya? Ketiganya ini pom bensin kan punya Pak Guru. Ya alhamdulillah. Pulau ngaji Pak Guru. Ngaji. Saya ingin tertarik, tapi untuk muripi Muhammadiyah. Oh bagus itu. Ayo duduk, masuk duduk. Diceramai. Siki kowe nggak bisa golek duit 1 miliar. Kowe bisa gawe pom bensin. Caranya begini. Sudah lubang-lubang yang harus ditempuh sudah. Nah saya bawa rapat ke PDM. Menurut pikiran saya jadi ketua majelis ketika itu. Ketua majelis pendidikan. Kita butuh modal 1 miliar. 1 miliar. Begini Pak, cara saya. IKIP Muhammadiyah 250, Muhammadiyah 250, Majelis Pendidikan Dasar 250, cabang 250 dalam 1 miliar.
Apa? Jawabnya orang tua ya seperti orang tua lah repot-repot teman. Kayak di Belis melaku. Jadi di Muhammadiyah itu seperti itu. Akhirnya apa? Gak jadi. Saya mendorong, kalau kita nggak bisa usaha, jangan harapkan Muhammadiyah akan berkembang. Jangan harapkan Muhammadiyah bisa berkembang. Cara berpikir Pak Delami bagaimana? Dulu undang saya masih Nak Delami. Bahwa Muhammadiyah itu organisasi besar. Kita tidak mungkin hanya mengandalkan infak, maka harus ada sumber. Nah, akhirnya apa? Disepakati sumber. Akhirnya lobby dengan UMS. Mau dipinjami uang 50 juta ketika itu. Dan rapat untuk apa? Nah, mereka berpikir dah bikin percetakan Muhammadiyah. Mengatakan harus studi kelayakan. Setelah itu apa? Rapat lagi. Akhirnya apa? Bentuk perusahaan. Siapa yang mau jadi direktur? Bingung. Karena usaha Muhammadiyah siapa? A enggak, B enggak, C enggak. Akhirnya gagal. Lalu uang itu saya minta, Bapak-bapak kesepuan, boleh uang itu saya yang pinjam. Saya sanggup mengembalikan dalam waktu 2 tahun. Nah, dalami kalau ngendika sing hati-hati. Teorinya apa? Bukannya teori Pak, saya sudah praktek. Saya di desa menggemukkan sapi. Kalau 50 juta itu bisa beli 25 sapi. Yang 25 juta untuk kandang dan ubur rampe, sudah. Serahkan kepada orang untuk ngurusi. Jadi terakhir jamnya apa? Jangan mati sapi ini pergi. Ya, karena pertanyaan kalau sapinya mati ya sudah, nggak usah saja. Usaha itu tidak seperti itu Pak. Memang kita minta pegawai negeri. Jadi katakan Cilacap itu modelnya apa? Saya katakan kalau Muhammadiyah Cilacap bisa melahirkan BTM yang omsetnya tinggi luar biasa. Saya nggak muluk-muluk. Ya. Orang-orang suruh semuanya berinfak kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah punya modal, warga punya modal, bikin BTM. Modal Muhammadiyah 51%, yang 49% oleh warga. Ya. Nggak ada masalah. Dari 51% dari mana? BTM ini menurut saya Tengah sini yang mau seperti bank. Saya mengikuti bank. Dari modal 1 miliar sekarang modalnya sudah 100 miliar. Jadi dari modal 1 miliar sekarang sudah 100 miliar. Itu bank yang dimana saya berada sebagai dewan syariahnya. Jadi mereka tinggal tengok-tengok ya, duduk para pemuda, bukan Surya, terima uang tiap tahun, rapat tahunan, uangnya untung, karena kemampuan mengolah uang rakyat. Kalau BTM maju seperti itu tidak mungkin, tidak mustahil kalau akan melahirkan. Dan semua orang insya Allah berkepentingan dengan BTM. Kalau mau mengembangkan misalnya ini, kemudian
memang harus programnya adalah program yang skala Cilacap, bukan skala cabang. Misalnya bikin poliklinik yang baik. Poliklinik itu tidak mengenal NU, tidak mengenal Muhammadiyah, mengenalnya orang sakit. Tidak ada poliklinik bertanya, ini Muhammadiyah apa pembuatan? Pembuatan jadi lah, belum NU, pembuatan tidak. Tidak ada. Poliklinik Gombong itu didukung oleh orang-orang NU. Sebelah timur Gombong, ya, mana namanya? Serubang. Serubang itu NU main itu. Itu orang Muhammadiyah. Agar dia NU orang bayar gratis. Orang bayar gratis. Ya, karena gratis dia pidato kemana-mana. Pak Kiai ini kereta putih nak serubang kelas pinten nyong orang bayar lah. Nah itu menjadi daya tarik. Ada anekdot pertama kali saya datang ke sana itu kelas fakir miskin. Kelas fakir miskin. Wis mangsane Bali kon Bali ora gelem. Wah. Jadi mungkin ada pulau langsung nggih buat kenangan enak. Itu anekdotnya itu dulu. Itu saya dengar betul. Saya lihat kesal orang miskin. Nah ini karena pelayanan. Iya. Jadi kita itu untuk BPJS. bagaimana bisa melayani dengan baik. Nah disinilah yang perlu latihan. Jadi amal itu monggo lah dipikir yang mana yang mungkin, mana yang mungkin. Tapi yang namanya Muhammadiyah itu memang kelasnya itu dari cilik dulu, cilik. Hasil Muhammadiyah kita begitu dulu. Malah kuat. Ya kan? Dari MI yang tidak laku kan, kemudian tidak jadi SD muridnya sedikit, saya datang ketika peresmian itu. Nah sekarang alhamdulillah sudah bagus. Jadi itu sunnah Muhammadiyah, tumbuh dari kecil. Benar. Tumbuh dari kecil. Atau sekarang Bapak berpikir gimana ya Cilacap yang punya pondok kan gitu. Kalau Cilongo Pondok Muhammadiyah IDR, Wonosobo punya, Banjar punya, Cilacap, apa ini ya? Pondok itu kalau bagus itu mendatangkan uang luar biasa. Saya kan pernah bicara. Kesalahan kita itu pondok-pondok kita terlalu mahal. Masuk Zam-Zam itu bayar 20 juta. Ini kan mahal. MPS di Prambanan sana 27 juta. Mualimin 25 juta. Jadi saya menghitung ketika pondok itu berkembang, karena orang yang masukkan pondok itu biasanya adalah orang di atas rata-rata dan ingin anaknya agamanya baik, maka bayar berapapun insya Allah. Nah, sekarang bagaimana pengelolanya? Pengelolanya. Jadi semuanya adalah sumber daya manusia. Gak Cilacap kurang apa? Kurang ajar. Nah, kali satu kurang apa? Kurang ajar. Iya kurang ajar kan. Enggak, banyak ya. Ya namanya orang Cilacap, Masya Allah. Saya teringat dulu tuh ada orang mana? Pertamina yang mencak-mencak di depan saya.
Muhammadiyah kaya ya. Orang tahu bener rebukan karo wong Pertamina sing Muhammadiyah. Apa ndak kenal Pertamina orang nama Muhammadiyah apa? Loh, Sampai begitu dulu loh. almarhum Karena saya mau balik Pertamina dulu jadi tahu. Suryadi kan takmir masjid. Dan apa bapak kerjasama Baban Belas. Oke, saya nyambung aja nih. Ini dulu pas zaman Golkar saya sudah datang ke Pertamina. Keluhnya orang-orang di sana itu Muhammadiyah nggak mau membuka diri. Betul apa tidak? Wallahu a'lam. Tapi saya di sini kan ikut Muhammadiyah zaman pimpinan sebelum Pak Jarkoni. Mas Jarkoni. Saya dapat surat tugas, kayak militer tugas. Bersama ini pimpinan daerah Muhammadiyah Cilacap menugaskan pada saudara Dr. Andis M. Delani untuk mengisi pengajian di Maos. Itu tugasnya begitu. Ini Pak siapa dulu? Yang namanya Jawa siapa? Nah, Harjo Martono. kayaknya seperti ini. Tapi semangatnya luar biasa. Nah, termasuk dulu ketika ya pimpinan daerah yang kepala SMA, Pak siapa? Rusid. Ya, Rusid. katakan ini nggak benar Pak, menurut saya. Loh kok nggak benar? Saya dipilih itu Muhammadiyah, tapi Bapak ketua kepala SMA nggak boleh. Kepala SMA tidak boleh menjadi ketua Muhammadiyah. Loh kenapa? Kalau wakil kepala sekolah boleh, Jangan dulu. wakil ketua PDM boleh, tapi ketua enggak boleh. Lalu nanti siapa yang kontrol panjenengan? Karena panjenengan adalah ketuanya. Termasuk pindahnya SMA juga saya andil. Kalau mau maju ya pindah. Jangan campur seperti Purwokerto. Purwokerto maju karena dipindah. Dulu kan ya SMA dan SMP jadi satu, kemudian pindah ke sana. Saya diundang untuk mencari tanah, orang didatangkan rame-rame. Saya pidato, bla 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 bla. Tawar menawar, ribut tawar menawar itu. Akhirnya sudahlah ini dengarkan pengajian dari Ustaz Delami. Yang saya katakan, mau ada pelebus warga kok ribut. Mau pelebus warga itu tinggal samena, akhirnya apa? Pripun niku iuran semanten nggih dadak samena watokna. Wong kenging dicicil kok. Itu pengadaan tanah yang sekarang untuk di sana itu di pinggir laut. Saya terlibat dulu. Jadi monggo ya, Muhammadiyah yang kita miliki ini kita jangan menyerah. Panjenengan dan saya itu kalau sekarang saya ribet, saya repot, apalagi para pendiri terdahulu gitu loh. Paham? Agar saya ikut bensin masalah ama maning biar zaman dulu ketika mau berdiri kayak apa mereka bisa mendirikan karena sumber daya manusianya luar biasa. Nah sekarang tinggal OPNI mengembangkan. Nah oleh karena itu kembali kepada kita, mari kita berkhidmat bersama Muhammadiyah dalam menjadi umat Allah, merujuk pada Al-Quran dan hadis Nabi. Insya Allah. Saya mengatakan tidak harus seperti Purwojati. Walaupun terlambat. Saya ngopo lihat di Barang, ketika di Barang belum punya rumah sakit umum daerah. Kalau di Barang mau maju harus punya poliklinik, rumah sakit.
Silakan diatur. Rapat gak jadi. Akhirnya zaman Joko Sudartoko membuat rumah sakit daerah yang ada di Anjibara. Karena kedahuluan kalau bikin tidak lebih baik, maka kenapa di Kali Bening itu poliklinik Muhammadiyah laku? Karena perawatannya, santunannya, apa-apanya lebih baik dari puskesmas. Itu silakan dia ke Kali Bening. Sudah disuruh untuk menjadi kelas D. Tinggal nambah kamar tidur. Sekarang sudah belum tahu. Orang-orang yang omsetnya di puskesmas kemudian narik, kemudian dipindah ke IKU. Karena apa? Merasa nyaman di situ. Artinya apa? Pelayanan. Nah, kalau pelayanan insya Allah warga Muhammadiyah luar biasa. Muhammadiyah itu sangat pinter ngopeni amal yang bersifat umum. Ini luar biasa. Jadi Muhammadiyah punya kelebihan, tapi ada kekurangannya. Kadang-kadang berapa banyak wong Muhammadiyah kecolongan. Anaknya jadi salafi, anaknya gobrak gendah. Ini kita ini. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya selama beriktibar. Ya. Purwojati memang belum hebat, tetapi sudah dikatakan cabang yang berkembang. Walaupun SMP-nya masih seperti itu, SMP-nya masih seperti itu. Tapi karena semangatnya, dulu belum Pak Lamun dulu belum apa-apa. Generasi dulu, karena memang sudah merintis dari awal. Nah, mudah-mudahan suatu ketika studi banding kepada cabang yang ada di kota, cabang yang ada di kota. Coba lihat, kalau nggak percaya, silakan datang ke cabang Muhammadiyah di JIY yang ada di kota. Kayak apa gerakannya? Nanti panjenengan masih ya isi lebih aku ya alhamdulillah kan gitu. Jogja ya. Silakan. Cabang Pakualaman apa cabang mana silakan. Jogja apik banget. Barangkali di Jakarta itu kan anekdot. Ada cabang nggak punya ranting. Nggak ada jadi ranting. Tapi nyata. Karena sulitnya mengumpulkan orang di kota. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Anakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.